Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua amanah hanya milik Allah, ya biar Allah yang melakukan semua. Ya enggak? Kita kan cuma sebagai alat saja. Nah, tapi kebanyakan kita sok merasa bermakrifat, akhirnya pingin nolong orang lain. Oh, diri kita itu sendiri saja enggak bisa menolong diri kita sendiri, ya kan? betul. Sebelum mencintai orang lain, cintailah diri kita sendiri. Betul, itulah yang dimaksud cermin itu. Jadi apapun yang jadi prasangka kita, ya itulah cermin kita. Kita merendahkan orang lain, sementara itulah tujuan kepada diri kita sendiri. Orang lain itu tak maknanya apapun penilaian kita terhadap orang lain, ya itulah nilai diri kita sendiri. Kitalah yang tertuduh dengan tuduhan-tuduhan kita sendiri, ya enggak, Mas? Betul. Sempat saya ini kemarin baca dari seorang sufi, tapi bukan sufi itu. Jika suatu saat kamu berkata anjing, kamu mencaci maki anjing, babi sama orang lain, ketahuilah bahwa anjing dan babi itu ada dalam dadamu. Iya. Jangankan anjing dan babi, alam semesta ini loh, puncaknya di sini. Kalau ndak ada ini, ya ndak ada ini. Lebih mulia mana yang ini dengan yang ini? Nilai dimaksud syuhudul wahda bil kasroh wa syuhudul kasroh bil wahda. Padahal langit yang luas, galaksi yang seperti itu luasnya, padahal gorowan, mung bayangan. Kalau tidak ada kita, ya bayangan. Kan untuk melengkapi hukum alam, sebab akibat. Berarti sebab akibat bagi manusia sesungguhnya tidak ada. Sebab akibat milik Allah. Kalau tidak ada hidup, ya tidak ada sebab akibat, ya tidak, Kang Mas. Kalau kita sudah pasrah total jenderal kepada Allah, biar Allah yang ngurus segalanya. Kita enjoy saja nonton Allah. Tapi untuk mencapai ke sana harus jungkir balik dulu. Iya, betul sekali. Ya memang penuh dengan pengorbanan. Dulu waktu saya perjalanan itu, rumah dihabiskan, kerjaan dihabiskan, bahkan harga diri pun terinjak-injak. Betul-betul hancur. Baiat itu maknanya. Maknanya dikembalikan semua, diambil semua oleh Allah. Sama seperti sakaratul maut. Ternyata hal itu terjadi untuk kebaikanku. Ya enggak? Karena sebetulnya kalau saya lihat, hancurnya itu adalah hancurnya hijab yang penutup diri. Maka itu kemelekatan adanya korban barang itu untuk apa? Untuk kemelekatan atau maliknya agar dihancurkan, malaikat maliknya ini. Agar tidak merenggut ya kan? Biar diganti Ridwan. Iya, jadi apa yang didongeng-dongengkan itu kalau manusia yang memahami, halusinasi seolah-olah besok terjadinya. Padahal sekarang semua. Ya kan? Memang kalau Allahnya belum hak, belum nyata, ya palsu semua, itu semua dongeng saja. Tapi bila Allahnya sudah hak, ternyata itu bukan dongeng, tapi kenyataan semua sudah terjadi di dalam diri setiap manusia, ya kan, Kak Mas? Nggih. Monggo dari yang saudara-saudara yang lain, mungkin Nur Azizah, monggo. Saya lagi sarapan nih, Kang. Ambil sarapan. Iya, silakan, Kang Mas. Saya juga sarapan kue-kue kecil ini.
agar senang. Memang kalau kajian dari atas mudah dipahami, Kang Mas. Oke, betul. Kajian dari Tuhan sendiri ya kan, kita tidak mengkaji diri kita, langsung kepada yang punya kita ya. Oke. Maka kalau sudah kena itunya, maka makrifatnya kena, hakikatnya kena, torekonya kena, syariatnya kena. Ternyata kamu keempat-empatnya hanyalah dulur papat limau pancer ding urip. Kalau sudah pancer ke urip, enjoy sudah. Enjoy. Tinggal tersenyum. Iya. Sebagai penyaksi. Nonton bisku ya kan? soalnya mari bayar mahal masuk biskup ini kan? udah beli tiket. Bagi orang-orang yang hatinya masih bakhil, ya orang bisa nonton biskup ya, jadi artis. Cuma dengar cerita. Artisnya disiksa dengan peran antagonis. Kadang artinya diperankan sebagai orang kaya. Jadi semua peran di sana selagi artisnya yang berperan, iya api semua ya kan? Nggih. Betul. Kenapa? Karena artisnya selalu selingkuh dari sutradaranya. Kenapa kok selingkuh? Artisnya merasa jadi artis sendiri tanpa mengikuti skenario sutradaranya ya kan? Betul. Nggih. Duduk diakui dirampas. Ini duduk saya, katanya sutradara. Kalau kamu main film, duduk itu perintahku. Aku yang mendudukkan kamu. Tapi kita tidak mau. Ini dudukku, ini makanku, ini ilmuku, ini sholatku. Ya ini kan nyimpang dari sutradaranya. Oke. Nyimpang jauh. Ya akhirnya tidak dibayar oleh sutradaranya, tidak nurut ya kan, tidak dibayar, maknanya katanya mengharap pahala, mengharap surga, ya tidak dikasih. Tidak ada. Ya siksa saja yang ada ya kan. Oke. Apalagi saya kalau dengar kata-kata gini itu saya sering tertawa sendiri. Kalau bukan karena saya, dia tidak mungkin seperti itu. Aduh, ini orang. Itu kalimat yang gimana ya? Betul-betul mengcover diri itu sebetulnya. Kalau kita jadi pemain, pasti terjerumus. Tapi kalau kita menjadi penonton, enjoy saja meskipun melihat itu ya kan. Memang kata pembahasan syariat, jalan menuju Allah itu sangat murah. Sholat gratis, ucapkan syahadat gratis, sholawatan gratis ya kan. Ibadah gratis, tapi menuju jalan ke neraka sangat amat mahal. Berjudi butuh uang, modal. Mau main berzina butuh uang, serba mahal. Akan tetapi sebalik itu di sisi Allah, berjalan atau pulang kepada Allah itu sangat amat mahalnya. Sangat. Bahkan tak bisa diganti oleh, seumpama bumi ini dijadikan intan permata untuk mengganti, tak akan pernah mampu. Saking mahalnya. Apa maknanya? Yang kita pertaruhkan itu semua amal kita pertaruhkan, kita persembahkan, kita tinggal. Ibadah kita tinggal. Bahkan hidup dan badan ini loh kita pertaruhkan. Inilah yang sangat amat mahal itu. Sedangkan menuju neraka sangat amat murah. Kita ingin beli makanan enak, beli. Demi apa? Pemuas hawa nafsunya. Kita ingin beli mobil mewah, beli.
Pingin ini beli. Apa untuk pemuas hawa nafsunya murah. Meskipun puluhan juta, miliaran yang kita keluarkan ya kan. Murah. Nggih. Tapi jalan menuju Allah lembu saja ndak mampu, ya kan? Nggak mampu, betul. Tapi untuk pemuas hawa nafsunya miliaran ugi wae murah. Karena jalan ke neraka itu sangat murah ya kan? Iya, karena pemahaman-pemahaman sudah terbalik sebetulnya. Iya, betul. Karena memang awalnya sudah terbalik, Kang Mas. Mestinya Allah yang jadi Tuhan, ini manusianya jadi Tuhan, ya terbalik dong. Memahami apa saja ya terbalik, memahami Al-Quran, hati saya terbalik semua, ya kan? Kenapa? Karena semua versi manusianya. Versi manusianya. Versi hawa nafsu. Betul. Oke. Ini di sisi manusia yang memang salah, tapi di sisi Tuhan tidak ada yang salah, ya enggak? Karena semuanya memang udah dia. Ya itulah makom yang enjoy saja itu. Sudah tidak ada apa-apa lagi ya. Yang ada kemanapun kau hadapkan wajahmu, matamu, telingamu, hatimu, pikiranmu, iya di situ juga. Itu, oke, ya, kan? Betul. Kadang untuk memahami itu jujur dari awal memang sudah saya udah beberapa tahun yang lalu udah saya kenal firman itu, udah saya kenal, kemanapun kamu menghadap disitulah wajahku. Sudah saya kenal jujur udah beberapa tahun yang lalu. Tapi alhamdulillah baru tahun-tahun ini baru terasa. Selama ini kan terbalik Bang Udin. Okay. Contoh, selama ini ada contoh Anda melihat mobil mewah. Hakikatnya Anda tidak melihat mobil mewah, tapi Anda melihat Udin di mobil mewah itu, ya enggak? Okay. Anda melihat gunung, Anda sejatinya tidak melihat gunung, tapi melihat Udin yang bisa melihat gunung, ya kan? Okay. Anda melihat gadis cantik, sebenarnya Anda tidak melihat gadis cantik itu, Anda melihat diri Anda sendiri di gadis yang cantik itu, ya kan? Okay. Nah, berhubung yang jadi itu hanya masih Bang Udin, ya tidak bisa merealisasikan kemanapun kau hadapkan wajahmu, ya di situ aku, ya kan? Okay. Tapi kalau dibalik Bang Udinnya sudah tidak ada lagi, nyata ayat itu, ya kan? Okay. Tapi jangan salah paham. Kebanyakan manusia salah paham, akhirnya menghalalkan segala cara. Nah, banyak Allah, tidak sholat lagi. Aku sudah mengenal Allah, aku bebas melakukan zina, judi, ngerampok, bebas. Kenapa? Karena Tuhan semua. Ya ini yang salah paham, karena tidak ada gurunya.